Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara baik teman-teman wartawan sekalian, terima kasih atas kehadirannya dalam acara konferensi pers hari ini. Hari ini kami mendapat tamu kehormatan Kang Deddy, semua pasti sudah kenal, Deddy Mulyadi, yang selama ini begitu aktif menaruh perhatian pada kasus Vina. Dia itu banyak melakukan investigasi, pertemuan-pertemuan mengenai kasus Vina ini, sebagaimana kita ketahui bersama dan kita bisa lihat di vlog-vlog dia maupun di dalam video-video yang sudah ditayangkan di media sosial. Kedatangan Pak Deddy ini tidak sendiri, tapi beliau datang bersama dengan 4 orang. Nanti kita jelaskan 4 orang ini adalah 4 orang saksi yang pernah diperiksa di Polda Jawa Barat dan juga pernah menjadi saksi dalam perkara Vina pada 2016 yang lalu. Selain 4 orang ini, kami juga kedatangan bersama dengan Kang Deddy 5 keluarga korban, keluarga daripada yang terpidana yang dituduh melakukan perbuatan pembunuhan sebagai pelaku pembunuhan Vina, yaitu diantaranya orang tua daripada apa? Eko Jaya Supriyanto, terus Eka Sandi, terus sama Hadi Saputra. Jadi ini keluarganya ini. Nah, bersama Kang Deddy mereka datang sini mengadukan bahwa menurut keterangan daripada orang tua yang 5 orang ya, berarti ya 5 orang ini, sesungguhnya mereka ini tidak pernah melakukan perbuatan yang sudah dijatuhkan hukuman kepada mereka. Tetapi mereka dulu terpaksa mengakui dalam berita acaranya karena ada penekanan, penyiksaan terhadap mereka sehingga terpaksa mengaku. Itu cerita yang kami dapatkan dari keluarga orang tua daripada 5 orang tersebut. Di samping itu ada 4 orang di sini saksi. Yang 4 orang ini adalah satu bernama Okta ya, mana Okta? Okta ya. Kemudian saudara Teguh. Nah, ini Teguh. Kemudian saudara Pramuji. Ya, Pramudia. Ya. Kemudian Ahmad Saifuddin. Nah, 2 di antaranya ini pada waktu 2016 dulu itu adalah pernah menerangkan hal-hal yang sesungguhnya tidak sesuai dengan yang fakta yang sebenarnya. Tapi 2 di antaranya tetap konsisten dengan apa yang sebenarnya, yaitu adalah saudara Okta dan saudara Abu Safuddin. Ini konsisten 2 orang ini. Sedangkan yang Pramudia dan Teguh datang ke kami dan tadi bertemu di atas menceritakan bahwa sesungguhnya apa yang saya ceritakan yang dulu itu tidak benar dan bermaksud untuk mencabut semua keterangan mereka dan akan menyatakan yang sebenarnya. Sebelum Kang Deddy akan bercerita, saya jelaskan dulu bahwa dalam rangkaian peristiwa pembunuhan yang dulu dilakukan ini, ada satu alibi yang sebenarnya mereka ajukan, di mana pada jam yang sama pada tanggal 27 Agustus 2016 sesungguhnya mereka
adalah tidur di rumahnya Pak Lurah dan Pak RT, Pak Parsen namanya, Di rumah anaknya. di rumah anaknya, ya, di rumah anaknya Pak RT. Pak RT-nya ada di sampingnya, Betul. di sampingnya. Nah, jadi coba bayangkan, lebih kurang di antara jam-jam tersebut, jam 9 sampai jam 10, jam 12, itu mereka-mereka ini katanya mulanya dari awal, dari sore, dari maghrib, mereka pergi dulu ke rumah, ke warungnya Ibu Nining. Dari rumahnya Ibu Nining, mereka pergi ke rumahnya bapaknya Hadi, rumah Hadi. Dari rumahnya Hadi, lebih kurang jam 9, jam 10, mereka pergi ke rumahnya anaknya Pak RT. Dan tidur sampai pagi. Jadi artinya, peristiwa yang dituduhkan kepada mereka itu, yang terjadi di jam-jam yang sama, lebih kurang dari jam 10, jam 9, 10 sampai jam 12 itu, di hari yang sama, tanggal 27 Agustus 2016 itu, mereka itu berada di rumah RT, di rumah anaknya ketua RT. Sehingga kalau ini benar, maka berarti peristiwa mereka melakukan pembunuhan itu adalah pasti tidak benar. Mereka mengatakan, saya tanya kepada Pramudia, coba jawab, kenapa saudara Pramudia dulu kamu mengatakan bahwa kamu sebenarnya tidak benar ada di rumah itu, di rumah RT, gitu ya? Nah, sekarang dia bilang sesungguhnya tidak benar, dia ada katanya. Coba jelaskan dulu. Ya. Coba. Sebenarnya waktu ada wireless mic. Boleh. Oke. Aja itu. Waktu dulu saya di BAP tahun 2016, saya berkata yang sejujurnya. Saya berkata yang sejujurnya. Lalu itu diralat oleh polisi. Bilangnya kamu bilang tidur di situ, tapi Pak RT sama anaknya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ. Nah, maka dari itu saya merasa takut sendiri, maka dimandulah diubah BAP seolah-olah saya tidur tidak di rumah Pak RT. Seperti itu ceritanya. Nah, itu waktu berita acara di polisi. Ketika kamu diperiksa di pengadilan, apa yang kamu sampaikan? Waktu di pengadilan saya berbicara jujur seadanya. Saya bilang tidur di situ. Waktu kamu tidur di situ, melihat nggak yang 5 orang ini yang sedang dipenjara sekarang itu ada di situ juga tidur? Melihat. Melihat ya? Melihat. Baik. Setelah itu, kemarin katanya kamu ada diperiksa lagi. Diperiksa Tanggal berapa itu? tanggal 4 Tempat apa? Juni Juni. Di mana kamu diperiksa? di Polda. Di Polda. Kamu bilang apa yang sebenarnya di sana? Bilang sejujurnya juga, Apa itu? ya bahwa saya tidur di situ tuh. Oh, jadi berita acara kamu di situ di BAP kemarin? Cuma bukan diralat sih, jadi kayak diomongin bener aja, kamu bilangnya tidur di situ, sedangkan Pak RT-nya tidak mengakui bahwa anak-anak tidur di situ, bilangnya gitu. Terus? Jadi kan saya ngerasa takut lagi gitu Pak. Lagi? Emangnya kamu dipukul? Ya sekarang kan saya kan udah punya keluarga, nggak kayak dulu lagi Pak, jadi saya takut. Jadi kamu ngomong apa jadinya? Ya saya bilangnya tidur di rumah lagi gitu. Jadi nggak di situ, nggak di tempat RT lagi katanya? Enggak. Oh. Jadi yang benar yang mana? Yang benar saya tidur di Pak RT. Oh, jadi bolak-balik nih. Makanya tadi saya marah sama kamu kan? Saya bilang kalau kamu berbohong, maka akan ada orang yang korban lebih jahat daripada penjahat sebenarnya kalau berbohong mengakibatkan orang lain masuk di penjara. Kan dia bilang tadi kan? Jadi saya nggak mau kalian ini berbohong. Nah, kalau kalian memang betul-betul memang malam itu ada di rumah RT, katakan itu kalian di rumah RT. Tapi kalau memang tidak, ya katakan kalian tidak di rumah itu. Jangan gara-gara kebohongan kalian itu ada orang masuk penjara. Seumur hidup lagi. Ya kan? Jadi ingat itu.
berbohong itu adalah merupakan kejahatan luar biasa juga. Ya. Jadi nanti kamu diperiksa lagi tanggal berapa nih? Besok. Ya katakan sebenarnya lagi lah. Iya, Pak. Kalau kamu betul-betul di rumah RT, tidur di situ, melihat 5 terdakwa ini ada di tempat itu pada waktu yang sama terjadi pembunuhan, katakan dia ada di sana. Tapi kalau memang kamu betul-betul pulang ke rumah, nggak lihat, nggak tidur di situ, nggak melihat anak-anak itu ada di sana, ya katakan juga seperti itu. Kami Pradi mau bantu kalian kalau jujur, kami juga tidak mau dijadikan alat. Kita harus benar-benar membela kebenaran. Kang Deddy ini sudah begitu capek, mengeluarkan air mata, mengeluarkan biaya, waktu dan tenaga untuk bisa mengungkap kasus ini. Terima kasih nih Kang Deddy.